Selamat sore Sobat Azana semuanya. Kali ini di sore yang cerah kita pada hari ini Sobat Azana akan menikmati sebuah acara yang menarik, yaitu acara Ruang Inspirasi dari Azana Asia Hotel Cilacap. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang penuh dengan inspirasi. Beliau adalah Bapak Windu Priyowibowo yang hadir secara spesial di Azana Asia Hotel Cilacap untuk membagikan kisah-kisah inspiratifnya dengan Sobat Azana semuanya. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak, terima kasih Mbak Widya, terima Iya. kasih Mas Adi, tim serta. Boleh Bapak memperkenalkan siapa sih Pak Windu ini sebenarnya? Iya. Ya baik, Alhamdulillah terima kasih Mbak Widya dan Mas Adi beserta tim Azana Hotel Cilacap. Yang pertama-tama tentu kita harus mengucap syukur Alhamdulillah bahwa di hari ini kita bisa bertemu sehat ya Mbak ya, semuanya Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan tentunya saya harus mengucapkan terima kasih Iya, Bapak. kepada semua manajemen Azana Hotel telah memberi kesempatan kepada kami. Di sini saya hadir sebagai pembina Yayasan Sri Mukti Cilacap. Jadi sebuah yayasan kecil Mbak dari Cilacap yang dilahirkan dari masyarakat Cilacap. Sri Mukti, ini langsung saya jelasin ini ya. Ya. Bapak. Jadi Sri Mukti itu adalah Sri Rezeki eyang saya, pendahulu kami. Mukti itu Mukrim Hakim Kayanti. Jadi Sri Mukti ini hanyalah sebuah keluarga kecil Mbak, Iya. yang kami dulu dilahirkan dan dibesarkan di Jalan Es Parman nomor 15. Kalau Mbak lihat di sana, itu kami dulu dilahirkan di sebelah 4 rumah dari rumah itu ada bidan. Jadi kita semua keluarga anak bidan Mbak. Karena zaman dulu kan dokter belum banyak ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita dilahirkan di Cilacap. Sehingga kami, orang tua kami ingin memberikan sesuatu, ingin membuat sesuatu setelah tidak adanya para pendahulu. Terus kita membuat namanya Yayasan Sri Mukti, Sri Rezeki Mukrim Hakim Kayanti. Itu lah. Sebuah akronim ternyata ya Pak. Ya, Ini sebuah jadi akronim singkatan. dari nama orang tua Bapak Ya. Windu. Iya. Pendahulu Baik. kami. Ternyata kita masih bisa mendengar nama Sri Mukti sampai hari ini. Alhamdulillah. Karena begini Pak Windu, Sri Mukti itu yang di hari ini yang kita dengar itu konon kabarnya sudah punah. Isunya seperti itu. Iya. Bagaimana Pak Windu menanggapi mengenai isu yang beredar di masyarakat bahwa Sri Mukti itu sudah punah, Pak? Ya, alhamdulillah Mbak. Iya. Saya menjadi bahan pembicara kan berarti terkenal nih. Iya, nanti. betul sekali. Maka saya juga berkesempatan menyampaikan terima kasih buat Mbak Widya beserta tim Azana Hotel telah memberikan kami kesempatan ruang berbicara. Di sini ruang berbicara kami punya kesempatan untuk menyampaikan informasi-informasi yang positif tentunya. Tapi kalau kita mau nanggapin informasi negatif sih biarkan saja, dimanapun semua orang bicara negatif pasti bisa negatif gitu. Nah, jadi bahwa yang pertama bahwa kami dari Yayasan Sri Mukti seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kami adalah sebuah yayasan kecil, yayasan yang hanya keluarga kecil Mbak. Iya. Ya, tapi syukur alhamdulillah kami dikaruniai kedua orang tua dan leluhur kami ini punya jiwa yang besar. Iya. Di mana jiwa yang besarnya? Jiwa yang besarnya adalah ketika kita menikmati memiliki sebuah peninggalan itu dijadikan untuk ladang ibadah. Iya. Ya. Jadi tahun 80 kami diboyong oleh orang tua kami ke Jakarta. Karena eyang saya Sri Rezeki sudah situ, jadi sudah tidak ada yang ditungguin oleh ibu saya. Akhirnya kami semua boyong ke Jakarta. Tahun 85 ibu saya dipanggil dahulu sama Allah Subhanahu wa taala. Meninggal tahun 85. Sehingga ayah saya mengajak kita pada saat itu masih kecil-kecil, kita bikin apa? Kami punya rumah di Jalan Es Parman di kota ya. Sekarang di Hotel Atrium sebelahnya persis itu. Nah, terus kami punya sebidang lahan di Jalan Bawean
Yang dulu itu cuma tempat kami ngambilin butin, Mbak. Tahu butin ya? Iya, Butin singkong. itu kalau bahasanya singkong ya. Ambil butin, pepaya dan sebagainya. Nah, orang tua kami mengajak kami, kita bikin apa? Dan yang luar biasanya lagi, almarhum ayah kami, kita punya hutang budi, hutang moral sama masyarakat Cilacap, sama Cilacap. Kita bikin apa ini? Gitu. Kalau zaman dulu mungkin sudah ada apartemen, kami bikin apartemen ya Mbak ya. Iya. Tapi kita belum memikirkan ke sana. Gitu. Akhirnya kita sepakat bikinlah lembaga yayasan yang kita namakan Sri Mukti. Di dalamnya adalah bidangnya pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Dengan tagline-nya adalah hidup tiada arti tanpa bakti. Jadi itulah yang membuat kami melakukan sebuah pengabdian di bidang pendidikan masyarakat Cilacap. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi Mbak, kenapa sih ada permasalahan seperti ini, ada informasi-informasi? Kami katakan sejujurnya bahwa ada benarnya, tapi banyak nggak benarnya. Gitu. Iya, makanya melalui ruang inspirasi ini selanjutnya untuk diluruskan ya Pak. Iya. Jadi saya harus mengatakan sejujurnya, ada benarnya, tapi banyak nggak benarnya, gitu ya. Benarnya ada benarnya di mana? Benar bahwa Sri Mukti sekarang sedang mengalami sebuah fluktuasi. Ya kita sebagai umat beragama, manusia beragama harus pasrah diri bahwa hidup ini Allah yang mengatur roda perputaran roda. Ada masanya jaya, dulu murid kita sampai ribuan di mana-mana, ya kan? Bahkan kita sempat punya guest house perhotelan juga, dengan penempatan kerja di setiap hotel. Mungkin hampir di seluruh Cilacap ini ada beberapa alumni kita yang di hotel. Ada masa-masa itu. Nah sekarang kami sedang mengalami sebuah keprihatinan, itu benar. Tapi kalau yang nggak benar dibilang tutup, itu yang nggak benar. Kami tidak pernah tutup. Ya, ini di sini di ruang ini saya berkesempatan menjelaskan. Nah kami seperti yang tadi saya sampaikan, kami bukan yayasan kayak Al-Azhar dan sebagainya, yayasan besar. Kami hanyalah yayasan kecil yang memang punya sangat keterbatasan kemampuan, gitu ya. Apalagi dari sisi finansial, tentu ini sangat berpengaruh terhadap sebuah perputaran pergerakan sebuah lembaga. Namun kami didasari semangat pengabdian kami yang besar, sehingga itu tetap kami perjuangkan. Nah, saya pun sekarang ini Mbak, pengumuman nih Mbak, saya sudah balik desa, kembali ke kampung yang tadinya di Bekasi, sekarang kembali ke Cilacap. Tujuannya untuk apa? Kami ingin menjalankan titipannya Allah SWT melalui orang tua kami, yaitu sebuah lembaga pendidikan sekolah yang punya gedung 4 lantai di Jalan Bawean. Ya, jadi kami punya tiket arah untuk memperjuangkan itu dan melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan oleh para pendahulu kami. Sehingga kami menyatakan bahwa Sri Mukti alhamdulillah masih tetap jalan. Jadi kalau yang diinformasikan Sri Mukti tutup itu tidak benar. Tapi bahwa Sri Mukti mengalami penurunan muridnya sedikit, iya. Ya. Saya juga nggak mau ngarang-ngarang juga, gitu, ya kan? Nggak perlu juga ngarang-ngarang. Tapi bahwa yang saya harus tegaskan di sini, bahwa Sri Mukti tetap ada, Sri Mukti tetap melayani masyarakat sesuai dengan temanya hidup tiada arti tanpa bakti. Bahkan kami sudah menyiapkan berbagai macam rencana kerja kami untuk ke depan, Pak. Baik. Jadi boleh yayasannya kecil, tapi ternyata kepeduliannya besar, semangatnya pun besar sampai hari ini ternyata melalui Pak Windu ini Sri Mukti masih berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Siap, insya Allah. Dan fokus dari Sri Mukti itu kan tadi di dunia pendidikan, di dunia kesehatan dan juga sumber daya manusianya. Terkait dunia pendidikan Pak, bagaimana
PPDB di Sri Mukti di tahun 2022 ini, karena mengingatkan kita baru mengalami masa peralihan dari kemarin kita COVID ya Pak selama 2 tahun. Gimana Pak PPDB-nya? Ya, jadi memang ya kalau kami sebagai umat beragama kan harus syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah walaupun muridnya tidak sesuai target kita ya kan. Tapi bahwa alhamdulillah kemarin kami masih mendapat kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat untuk siswa-siswa barunya. Kami tetap menjalankan kelas 1, kelas 10 sekarang. 10, iya. Kelas 10 kami tetap berjalan, dan kelas 11, kelas 12. Bahkan untuk tahun depan pun kami sekarang sudah menyiapkan. Tadi kami hari ini saya rapat, kami setiap minggu itu ada 1 hari rapat koordinasi. Bahkan tadi pun kita sudah sepakati untuk sudah mulai mempersiapkan panitiaan penerimaan PPDB 2023. Gitu Mbak. Nah, saya kira memang dalam masa-masa ini apalagi kita ketahui kemarin pandemi ya, itu sangat dahsyat ya. Hampir mungkin kalau boleh dibilang kalau mau jujur bukan cuma Sri Mukti. Di segala sektor ya Pak. Banyak sektor yang rusak, banyak sektor yang terdampak, termasuk sekolah-sekolah swasta pun banyak. Banyak sebetulnya yang nggak kebagian murid. Kalau saya masih alhamdulillah masih kebagian murid gitu Pak. Tapi tetap semangat, dan saya sudah mempersiapkan justru malah untuk tahun 2023 besok. Sudah kami persiapkan tadi. Luar biasa ini memang namanya membangun Pak, nguri-uri ya Pak. Uri-uri. Dari kalau membangun dari awal memang itu jelas tidak mudah, tapi mempertahankan jauh lebih susah. Iya. Kemudian Pak, dari tim telusurnya Azanasia Pak, yang saya dengar ini kan Sri Mukti memang dulu adalah sebuah lembaga yang siswanya banyak di tahun 90-an. Kemudian ya seperti yang Bapak katakan tadi, mengalami fluktuasi. Tapi di tahun yang dirasa sulit pada hari ini, ternyata dari tim telusurnya Azana tadi, saya mendengar bahwa ternyata Sri Mukti itu banyak prestasinya Pak. Baik di tingkat kabupaten, di tingkat nasional maupun di internasional. Salah satunya adalah di International Exhibition. Iya, itu merupakan sesuatu yang membanggakan kan Pak, yang di era yang dirasa cukup sulit, ternyata siswa maupun yayasannya bisa menciptakan prestasi. Bagaimana tanggapan Pak Windu terhadap prestasi yang Yayasan Sri Mukti peroleh? Ya, itulah dia tadi saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan menciptakan sesuatu itu dikasih kelebihan dan kekurangan. Pada saat kami memang sedang mengalami kekurangan ini, alhamdulillah Allah memberikan kami kelebihan dengan prestasi. Mungkin bukan hanya itu kali Mbak, prestasi kami juga ada beberapa di olahraga, terus di karya-karya yang lain. Nah, kalau kita berbicara di internasional, bahkan kami sedang mempersiapkan bukan hanya prestasi, tapi justru kami akan mengajak masyarakat Cilacap khususnya untuk bisa memiliki sebuah kesempatan belajar, sekolah, dan bekerja di luar negeri. Ya, diantaranya program magang sambil kuliah. Itu sedang kita persiapkan di sana, Mbak. Jadi bukan hanya sekedar prestasi, tapi justru bisa punya daya saing, punya kesempatan bekerja di luar negeri, gitu, Mbak. Ini seperti yang saya dengar, Sri Mukti itu sudah menjalin kerjasama MOU dengan Profesor Vidi. Ya, jadi Insinyur Vidi. Jadi lebih tepatnya adalah beliau Dr. Insinyur Vidi Galenso Sarif. Beliau adalah adik daripada Ibu Bunda Hajah Elsa Sarif, pengacara kondang kita, dan beliau adalah Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jerman. Agenda yang sudah kami sepakati adalah bagaimana Perhimpunan Alumni Jerman nanti memberikan kesempatan kepada masyarakat Cilacap melalui Yayasan Sri Mukti untuk bisa berangkat kuliah dan bekerja di Jerman. Ada di bidang keperawatan, ada di bidang hospitality, perhotelan, dan pariwisata. Itu yang sedang kita siapkan. Dan sekarang sudah saya bentuk wadahnya, Mbak.
yaitu STC, kepanjangan dari Sri Mukti Training Center. Karena apa? Karena mau berangkat ke Jerman, mau berangkat ke Korea, Jepang, harus mulai bisa belajar bahasanya dulu. Syarat utama adalah bahasa. Gitu, Mbak. Artinya Sri Mukti itu memang kepeduliannya sangat besar. Tidak hanya menciptakan siswa yang mampu secara teori, yang hanya ketika lulus dapat secari kertas ijazah, tetapi memang disiapkan baik hard skill maupun soft skillnya, Pak. Jadi mereka memang disiapkan sebagai siswa yang siap menghadapi dunia kerja, begitu, Pak? Jadi lagi-lagi saya sampaikan bahwa amanah pendahulu kami, pendiri Sri Mukti adalah kenapa makanya program kita di Yayasan itu 3, pendidikan, kesehatan, dan SDM. Pendidikan, kesehatan, dan SDM ini lebih kepada bagaimana setelah mereka kita didik, tidak kita ciptakan jadi pengangguran, tapi jadi orang yang bisa punya kemampuan bekerja. Bagaimana dia sudah sekolah, yang mampu untuk kuliah bisa ketepatan kuliah, yang tidak beruntung untuk kuliah ya dia mau kerja. Nah, kalau kita bicara masyarakat menengah ke bawah, biasanya umumnya yang di Sri Mukti pasti setelah selesai dari Sri Mukti mau kerja. Nah, sekarang kita coba tingkatkan, kerja tidak hanya modal 1 lembar ijazah, tapi dia punya keterampilan-keterampilan, diantaranya komputer, bahasa. Jadi itu yang sedang kita siapkan di STC ini, Mbak. Jadi pendidikan sudah kita didik. Untuk yang kuliah, kami sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi swasta yang ternama di Indonesia. Boleh saya sebut karena memang kami sudah MOU, diantaranya adalah STP Trisakti, ya, di mana STP Trisakti itu sebuah perguruan tinggi perhotelan yang cukup terkenal dan skala internasional. Apa saja programnya? Programnya setiap masyarakat Cilacap, apalagi alumni Sri Mukti itu punya kesempatan dapat beasiswa, Mbak. Beasiswa biaya pendidikan SPP kuliah di STP Trisakti. Nah, ketika bicara kuliah itu nanti ada penempatan kerja juga. Kita nggak ragu lagi karena networkingnya STP Trisakti juga sudah luar biasa gitu. Jadi diantaranya itulah yang kami perjuangkan sekarang, karena pada dasarnya Yayasan Sri Mukti hadir di Cilacap ini adalah untuk membangun sumber daya manusia Cilacap, khususnya bangsa Indonesia umumnya, sebagai insan-insan generasi penerus bangsa Indonesia yang punya produktivitas dan kreativitas. Jadi gitu. Kalau boleh dibilang sebenarnya Sri Mukti hari ini adalah kesuksesan dari pendidik atau pengajar yang dulu ya, Pak, untuk menjadikan Sri Mukti menjadi media pendidikan, menjadi wadah pendidikan yang peduli terhadap sumber daya manusianya. Karena terbukti Sri Mukti itu rasa kekeluargaannya juga lumayan besar ya, Pak, yaitu terlihat dari bagaimana alumni itu juga peduli ya, Pak. Karena dari bocoran yang saya terima ternyata alumninya itu juga banyak orang-orang yang sudah sukses di negeri orang. Bahkan di lulusan yang pertama itu ada yang sukses di negara USA gitu ya, Pak. Ya, jadi kalau tadi nyambung soal alumni juga saya harus informasikan, syukur alhamdulillah dengan keberadaan kepengurusan saya saat ini di 2019, yang pertama kali saya konsentrasikan adalah sedulur-sedulur kita yang alumni. Ya. Karena keluarga alumni ini kan tidak semuanya beruntung, ya. Yang beruntung bekerja sukses alhamdulillah. Nah, yang belum beruntung atau dia belum, bahkan nggak ngerti lulus itu mau kemana, nggak ngerti. Nah, ini kita siapkan wadahnya, ya, kita namakan Gemas Peduli, Gerakan Masyarakat Alumni Sri Mukti Peduli. Peduli apa? Ya, peduli pertama silaturahmi diperkuat, yang kedua peduli tentang bagaimana kalau ada kesempatan-kesempatan untuk bekerja, mungkin yang sudah berhasil bisa memberikan informasi melalui wadah itu di kantornya, di hotelnya sedang memerlukan rekrutmen, bisa dibantu.
Belum lagi kita bicara peduli yang lain adalah peduli kemanusiaan, sosial kemasyarakatan yang lain. Sehingga Gemas Peduli ini sudah saya bentuk dan alhamdulillah ini menjadi penguat kita ikatan silaturahmi. Saya kira itu kalau untuk yang Gemas Peduli. Iya. Jadi memang Sri Mukti itu kompleks ya Pak, banyak banyak sekali target-target yang ingin dicapai. Ya ada tadi Gemas Peduli, kemudian ada STC, kemudian rumah kerja Sri Mukti. Iya, rumah kerja Sri Mukti. Jadi, apa belum dijelaskan? Ya, rumah kerja Sri Mukti ini sebuah wadah yang mengkhususkan untuk itu tadi yang belum punya rezeki untuk bekerja, kita bantu penempatan kerja dan di kesempatan ini saya sampaikan bukan cuma alumni Sri Mukti, bahkan yang terjadi sekarang masyarakat di luar Sri Mukti, bahkan ada ibu-ibu yang nganterin anaknya ke sekolah Sri Mukti karena mau mendapatkan kerja anaknya. Dan alhamdulillah sudah saya bantu penempatan kerja waktu itu di Sukoharjo. Ya, ada sebuah industri garmen. Jadi penempatan kerja ini kami bukan hanya di hotel dan restoran, tapi juga di industri-industri lain. Karena kebetulan alhamdulillah saya sendiri juga diberi kepercayaan pergaulan dengan teman-teman. Kebetulan saya juga pengurus Kadin, saya juga pengurus ISMI, ya dulu pengurus ISMI pusat di Jakarta. Sehingga saya buka lagi tuh networking saya untuk bagaimana memberi kesempatan kepada anak-anak yang di luar Sri Mukti pun kita bantu. Nah, pertanyaannya apa cuma di hotel dan restoran? Tidak, karena ada juga di industri, di garment dan sebagainya. Kalau di hotel dan restoran sudah pasti nanti Mbak bantu kan. Terus tadi ada satu lagi Pak, inovasi terbaru dari Sri Mukti SCC ya? Ya. Sri Mukti Care Center. Ya. Apa itu? Jadi gini Mbak, mohon maaf kalau kita kembali lagi kepada sebagai umat beragama, kita kan wajib peduli Mbak. Iya. Ya. Peduli itu bukan hanya selalu dalam bentuk peduli uang, tapi juga peduli bagaimana memikirkan kesempatan-kesempatan orang bekerja, bagaimana memikirkan orang-orang itu bisa dapat sekolah, syukur-syukur bisa dapat beasiswa pendidikan. Jadi konsepnya adalah Sri Mukti Care Center ini memberikan membangkitkan sebuah kepedulian kepada masyarakat. Ayo loh, di sekeliling kita ini masih banyak loh sebenarnya anak-anak yang kurang mampu yang butuh biaya. Apalagi dampak COVID itu belum selesai loh Mbak. Iya. Mbak boleh cek sekarang itu masih banyak anak-anak sekolah yang belum sekolah. Yang harusnya SMA, tapi karena dia sudah bingung dan mungkin separuh yang uniknya lucunya gini Mbak, mereka sudah nggak mau lagi sekolah dan sebetulnya memprihatinkan itu. Walaupun sudah kita tawar, Mas sudah nggak usah mikirin biaya, karena mereka sudah enjoy dengan kemarin COVID, asik di rumah belajar, bekerja dan sebagainya, bingung di akhirnya gitu. Nah, jadi Sri Mukti Care Center ini nanti peduli kepada pendidikan, kalau memang bidang kita, peduli kepada kesehatan, bagaimana kita memikirkan atau membantu masyarakat yang memerlukan bantuan tentang kesehatan. Bisa saja nanti kita sama-sama bikin kegiatan apa operasi katarak gratis, ya kan? Atau apa saja yang tentang kesehatan. Termasuk satu lagi kalau kita bicara kesehatan, bahwa saya sendiri, Mbak mungkin sudah pernah dengar, saya Ketua Umum Himpunan Masyarakat Anti Narkoba Republik Indonesia HIMA-BRI. Nah, jangan lupa Mbak, permasalahan narkoba ini juga permasalahan kesehatan yang harus kita perhatikan betul-betul dan harus kita cegah Mbak. Masih menjadi PR kita bersama ya Pak? Jangan main-main tuh Mbak soal itu ya. Jadi saya kasih contoh yang mudah saja. Siapa sih yang nyangka putranya Pak Haji Oma Irama, seorang haji, ya kan? Bisa terkena narkoba. Dan banyak kasus yang lain yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Artinya apa? Permasalahan narkoba ini mohon untuk mari kita sepakat sama-sama kita saling menjaga. Menjaga dari siapa? Dari diri kita, lingkungan keluarga kita, dan sekitar kita.
Dan saya di dalam SSC ini, Sri Mukti SCC ini, Sri Mukti Care Center ini, itu nanti bagi keluarga-keluarga yang menjadi korban penyalahguna loh ya Mbak, bukan pengedar ya. Jadi bagi penyalahguna ini sebenarnya mereka ini orang sakit Mbak. Orang kena narkoba itu kan berarti orang sakit. Satu sakit jiwanya, sakit mentalnya ya kan, dan sakit fisik. Jiwanya dia, mentalnya, rohaninya mungkin dia, kalau bahasa singkatnya mungkin dia tidak bisa tahu mana ini haram apa halal. Nah, terus sakit fisiknya, orang kalau sudah kena narkoba pasti hancur semua saraf-sarafnya. Nah, ketika kita melihat orang-orang yang di level menengah ke bawah ya Mbak ya, jangan yang bicara mohon maaf yang kalangan artis lah, kalangan pejabat lah kena narkoba, itu mentalnya yang hilang, iman yang rusak. Nah, tapi kita lihatlah yang ke bawah. Nah, syukur alhamdulillah kami sudah disetujui oleh tim PMM Pusat bahwa kami akan mengalokasikan sebagian kegiatan anggaran itu untuk membantu pengobatan, Mbak. Karena mereka punya hak hidup. Coba bayangkan, mudah-mudahan jangan mudah-mudahan tidak kena. Ya, coba bayangkan kalau ada di kerabat kita yang seperti itu. Orang tuanya ngenes, dia melahirkan anaknya kan untuk menjadi hebat, untuk menjadi sukses. Tapi ternyata dalam perjalanan dia kena penyakit atau terkena narkoba, sehingga ini kan punya hak hidup yang harus kita bantu. Nah, salah satunya adalah nanti kita akan bantu. Termasuk mohon doa restu juga, kami juga akan menyiapkan sebuah klinik Mbak. Klinik yang khusus untuk terapi. Jadi narkoba yang sudah permanen kita bawa ke dokter, tapi kalau yang masih belum permanen masih bisa kita terapi sendiri. Rehabilitasi ya Pak sifatnya? Maksudnya rehabilitasi. Nah, jadi pendidikan, kesehatan itu menjadi perhatian. Termasuk insya Allah mungkin tentang ketika ada korban bencana dan sebagainya. Jadi ini sebuah kegiatan-kegiatan kita yang memang landasannya adalah yayasan itu Mbak. Memang yayasan kita kan 3 bidangnya, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya. Dan ini mendengar kisah yang sangat inspiratif di sore hari ini Pak. Saya penasaran nih Pak, 2022 hampir berakhir dan kita siap untuk menyambut 2023. Siap menciptakan inovasi baru, siap menghadapi tantangan-tantangan yang lebih lagi. Saya penasaran nih, ingin mendengar ada rencana apa sih dari SMK Sri Mukti ini di akhir tahun 2022 atau di tahun 2023 Pak? Dalam waktu dekat ada agenda apa sih Pak? Jadi banyak Mbak, alhamdulillah sebenarnya kita dalam membuat inovasi dan kreativitas kegiatan dalam rangka memberikan sebuah perkembangan anak-anak generasi muda kita. Ini kan kita levelnya di pelajar ya Mbak ya, kalau SMA itu. Jadi kita nanti ada kegiatan-kegiatan dalam waktu yang dekat ini yang sedang kita siapkan adalah kita ingin membuat, sedang mempersiapkan ada fashion show, ada eksibisi olahraga dan sebagainya. Tapi yang sudah kita siapkan adalah fashion show. Dan nanti seru Mbak, di fashion show ini nanti kita ada inovasinya, ada stand up comedy juga. Nah, jadi fashion show ini juga dalam rangka di 10 November memperingati Hari Pahlawan. Jadi dengan itu kan proses pendidikan, bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, ya kan, bahwa dengan kegiatan menyambut Hari Pahlawan itu gimana semangat kepahlawanan daripada anak-anak kita yang mungkin akan dirasakan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang punya jiwa pahlawan. Pahlawan untuk dirinya, pahlawan untuk keluarganya, dan pahlawan untuk bangsa Indonesia. Ini insya Allah dalam waktu dekat ini di akhir November. Mohon doa restu dan dukungannya, mudah-mudahan bisa berjalan dalam rangka untuk
menggairahkan anak-anak kita beri Iya. jiwa kepahlawanan. Iya, karena sesungguhnya setiap dari kita adalah semua pahlawan ya Iya. Pak. Pahlawan untuk diri kita masing-masing, Iya, betul. pahlawan untuk keluarga, Iya. untuk negara. Iya. Karena pahlawan tidak melulu tentang berjuang Iya. dengan tombak ya Pak. Menjadi membuat sebuah prestasi itu juga kan pahlawan, Pak. Iya. Pahlawan untuk dirinya, pahlawan untuk di mana dia berawal, misalnya prestasi olahraga dari Cilacap, ya berarti dia pahlawannya dari Cilacap, waktu dia memperjuangkan. Iya. Benar. Gitu. Sebelum kita menyudahi obrolan Iya. kita pada sore hari ini Pak, Mm-mm. saya ingin tahu apa sih yang menjadi harapannya dari Pak Windu terhadap Yayasan Sri Mukti, termasuk di dalamnya adalah SMA Sri Mukti. Ke depan harapan Pak Windu ini ingin menjadikan SMA atau SMK Sri Mukti ini sebagai wadah masyarakat yang seperti apa? Gitu. Ya, saya sebagai putra daerah, sebagai masyarakat asli Cilacap, sebenarnya harapannya tidak lebih daripada apa yang sudah menjadi cita-cita para pendahulu kami. Leluhur kami adalah orang-orang Cilacap yang punya kepedulian kepada pembangunan sumber daya masyarakat, pembangunan sumber daya manusia untuk masyarakat Cilacap. Ya, jadi target kami yang pertama adalah sebagai insan beragama kita menjadi orang yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Tentunya kami juga ingin Yayasan Sri Mukti, SMA dan SMK Sri Mukti juga ingin menjadi lembaga yang bermanfaat untuk diri, untuk masyarakat Cilacap dan masyarakat luas umumnya. Ya kan, dalam agama kita ada diajarkan khairunas anfa'um linas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia lainnya. Sehingga target kita adalah itu, tidak muluk-muluk, ya sesuai dengan proporsional bidang kita adalah pendidikan. Nah, tentu tidak sampai di situ saja, karena memang tugas kami menurut orang tua kami adalah kita itu tidak hanya mendidik, tapi bagaimana setelah sudah dididik mereka harus bekerja, mereka harus berwirausaha. Iya. Ya kan, kalau ia nggak mampu kuliah, kalau mampu kuliah mereka kuliah, yang tidak mampu kuliah mereka bekerja atau punya kemampuan untuk berwirausaha. Itulah yang menjadi program. Maka banyak juga, salah satunya juga kami sudah membentuk koperasi. Nah, nanti kalau bicara koperasi itu bicara kepada pembekalan untuk kewirausahaan, sehingga targetnya adalah bahwa Yayasan Sri Mukti, SMA dan SMA Sri Mukti Cilacap yang pernah menjadi idola kami di Cilacap dulu, ya kan? Iya, di tahun 80-90 ya Pak. Ya, memang mohon maaf kami boleh bangga. Kenapa? Karena kami sekolah yang diresmikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia tahun 89 itu oleh Pak Haji Susilo Sudarman, orang Cilacap. Iya. Ya, mohon maaf, itu memang kebanggaan dan itu fakta. Tapi kebanggaan kita pun tidak sekedar kebanggaan. Kami sudah cukup banyak sekali memberikan lulusan-lulusan kami penempatan kerja di mana-mana. Iya. Ya, nah ini yang akan menjadi sebuah tugas kami. Karena Mbak, kita punya kebanggaan sendiri loh Mbak. Iya. Saya pergi ke Jogja di satu hotel, tidak saya sebutin. Pak, maaf, Bapak dari Sri Mukti ya? Ya kan? Iya. Bangga saya. Iya. Oh, saya alumni Pak. Nah, jadi sebenarnya bukan kebanggaan secara materi, kebanggaan secara Batin. batin yang itu tidak bisa Ditukar dengan rupiah. Iya. gitu. Ya akhirnya pada akhirnya, oh Pak nggak usah Pak. Jadi ini dapat juga rupiah. Iya. Jadi itu tugas saya dan target saya adalah target kita yayasan. Ya inginnya adalah bagaimana kami berproduktivitas untuk bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik pelayanan kepada masyarakat. Hanya barangkali memang kami sebagai
lembaga yayasan yang tadi saya sampaikan di awal. Kami bukan yayasan besar, hanya kami punya semangat yang besar. Tentu semangat yang besar ini kalau didukung doa dari masyarakat tentu akan menjadi besar. Gitu. Betul sekali. Jadi Sobat Azana perlu digarisbawahi di sini, SMA atau SMK Sri Mukti itu masih ada ya Pak Windu, masih ada, dan SMA atau SMK Sri Mukti ini terus berinovasi, dan mereka ternyata sedang bangkit dari masa masa keprihatinan ya. Dan mohon bantu doanya dari masyarakat semua, dari sobat channel Azana Asia Hotel Cilacap, untuk kami Yayasan Sri Mukti beserta SMA dan SMK, kalau dulu namanya SMIP, Sekolah Menengah Industri Pariwisata Sri Mukti Cilacap, bisa kembali memberikan yang terbaik untuk masyarakat Cilacap. Bagaimana kami bisa membantu masyarakat dari keperluan untuk yang bekerja, yang kuliah, dan sebagainya. Saya kira itu Mbak, dan saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Mbak semuanya yang sudah memberikan kesempatan kita. Baik, terima kasih sekali. Kami dari Azana Asia Hotel Cilacap mengucapkan terima kasih yang banyak untuk Bapak Windu Priyowibowo atas kehadirannya dan membagikan kisah-kisah inspirasinya sore hari ini di ruang inspirasi Azana Asia Hotel Cilacap. Mudah-mudahan SMA Sri Mukti ke depan menjadi SMA atau SMK pelopor di dunia kepariwisataan yang mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia yang berintegritas. Begitu ya Pak. Jangan lupa Sri Mukti tetap ada. Itu dia. SMA, SMK Sri Mukti tetap ada dan tetap terus melayani masyarakat Cilacap dalam pendidikan. Bukan berhenti sampai di pendidikan, kami pun menyiapkan bagaimana yang mau langsung kerja. Bukan cuma di Cilacap dan di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Sekarang kami sudah menyiapkan beberapa negara. Tadi siang sebelum ke sini jam 2:30 sudah ada telepon bahwa teman kami akan bertemu, akan datang ke Cilacap, akan membicarakan bagaimana penempatan kerja untuk hotel-hotel ada di Korea. Jadi mari sama-sama bergabung kepada kami di Jalan Bawean nomor 293 Yayasan Sri Mukti Cilacap. Baik, terima kasih Pak Windu. Terima kasih Sobat Azana semuanya. Saya Widya. Sampai ketemu lagi di kisah inspiratif di ruang inspirasi Azana Asia Hotel Cilacap. Terima kasih.